semuanya, bagaimana kabarnya? Berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, keadaan yang baik-baik. Berbicara tentang kasih mengasihi, Allah telah menjadi model terbaik di dalam kasih mengasihi itu sendiri. Buktinya di dalam Kejadian ketika penciptaan alam semesta yang masih dalam keadaan yang kosong atau bumi yang masih dalam keadaan yang kosong, Allah menciptakan segala sesuatu dan bahkan memberikan segala sesuatu. Dia sudah menyediakan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu sebelum adanya manusia. Dan ketika adanya manusia, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Dan bahkan Allah tetap mengasihi manusia dengan mengambil pakaian bagi manusia, membuat jubah bagi manusia itu sendiri ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39, di situ mengatakan perintah tentang mengasihi dan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, ingatlah bahwa bagian kita di dalam kehidupan ini adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita berniat dan bahkan kita rela memberikan segala sesuatu untuk Tuhan Allah. Contohnya, kita rela memberikan waktu kita di dalam doa dan baca firman Tuhan. Coba bayangkan berapa waktu yang kita miliki di dalam doa dan baca firman Tuhan. Ingat bahwa pelayanan terbaik di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan adalah di dalam doa, firman, dan ketaatan. Ketika kita mengambil waktu terbaik di dalam doa kita bersama dengan Tuhan, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengambil waktu terbaik kita untuk membaca firman Tuhan, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan jika pada akhirnya dampaknya itu sampai pada ketaatan, maka itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Lalu ketika kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan bahkan semua yang kita miliki, kita sudah mengasihi Tuhan, memberikan segalanya untuk Tuhan. Namun bagaimana dengan sesama? Tuhan tidak hanya menyarankan untuk kita mengasihi Dia, tetapi Dia tahu bahwa kita hidup di dunia, ada sesama, ada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang-orang yang mengasihi kita maupun musuh-musuh kita. Mereka ada di dekat kita. Tuhan Allah merindukan kita bahwa kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi sesama. Karena sesama kita adalah orang-orang yang kelihatan di depan kita, yang ada di samping kiri, di kanan, dan bahkan belakang, depan, semuanya. Mereka ada di dekat kita dan bahkan bukti kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Karena itu bagian daripada rasa syukur kita karena kita mengasihi Tuhan. Dan bahkan ketika kita mengasihi sesama, Tuhan akan memberikan kepada kita kasih yang daripada Tuhan. Dan ingat, kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menyombongkan diri, dan bahkan lain sebagainya yang sudah dijelaskan sangat lengkap di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Oleh karena itu, tetap mempertahankan kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipercayakan kepada kita kasih yang daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, tetaplah peganglah kasih dan mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah. Karena dampak daripada kita mengasihi Tuhan Allah akan berdampak juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berhak menerima kasih yang daripada kita. Shalom.